Oh. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang lain masuk. Oke, kelihatannya di sini sudah ada 36 partisipan. Tadi kayaknya sampai 50-an tadi. Oke, masih ada sekitar 20. 56. Berarti masih ada 20-an lagi yang masih sedang dalam perjalanan. Oke. Kalau habis istirahat kok kelihatan seger-seger semuanya ya Pak Emil ya. Kenapa ya Pak Emil ya? Ya, ini seger-seger semua ini sudah pada makan siang ya. Pada makan siang atau bikin ngopi-ngopi. Ya, Pak Faber gimana Pak Faber? Ya, sudah makan Pak. Sudah makan. Tapi ngopi belum Pak, belum datang voucher dari Pak Karno. Oh, voucher. Oh, Pak Karno masih ditunggu, tadi Pak. Memang istri saya belum kirim ya Pak Faber ya. Pak Karno, sepertinya semakin banyak yang menyinggung tentang voucher Pak. Memang harus direalisasikan Pak. Buat pelatihan berikutnya harus kita munculkan Ci Endah itu. Ya kan? Kodenya Ci Endah, kodenya kita munculkan Ci Endah. Mereka sepertinya sudah terngiang-ngiang Pak karena kemarin sempat sampaikan voucher Pak. Nggak enak kalau dijanjiin gitu ya. Ya Kak Fabre ya. Setuju Pak. Ya, iya. Langsung. Aduh lucu. Yes. Kayaknya sambil karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1.47, kayaknya kita langsung buka saja. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi. Nah, semangat ya. Sudah makan siang ya. Tadi tinggal kopinya aja ya yang belum tersaji di meja ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk kembali lagi ya bersama dengan training bersama dengan academic development di sesi yang kedua ya, di sesi yang kedua berkaitan dengan teknis penyimpanan file dan juga pelatihan menggunakan Google Classroom ya di sesi kali ini. Oke, tapi sebelumnya sambil menunggu teman-teman yang lain masih ada yang masuk, kita refreshing dulu lah ya, kita main games dulu ya. Oke, saya munculkan. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Oke, apakah sudah terlihat di layar? Oke, ini sudah. Oke, sudah ya. Oke, sambil kita nunggu. Oke. Can you spot which logo is right? Oke, kita lihat ya. Logo mana yang menurut teman-teman nih mana yang benar ya. Nanti teman-teman bisa pakai annotation-nya ya atau langsung ngomong aja yang kiri atau yang kanan gitu ya. Atau yang atas atau yang bawah. Oke, kita lihat ya. Oke, nah ini ada logo yang pertama. Yang atas atau yang bawah yang benar? Bawah. Oke, oh, udah pakai annotation. Oke. Yes, oke. Yes, yang baru bergabung kita masih main games dulu biar kita relax dulu. Oke. Yang bawah semua, oke, itu Kak Delpi, banyak banget centangnya Kak Delpi. Oke, oh Pak Fegri kasih tunjuk. Yes, betul, jawabannya yang bawah. Oke, lanjut. Yes, yang kiri atau yang kanan? Oke, ini sebentar. Ini harusnya tadi di clear dulu ya. Oke, ya. Yang kiri atau yang kanan? Oke. Oke, Kak Delvi. Oke, ini. Oke. Yes, betul. Jawabannya adalah yang sebelah kiri. Ya, oke. Lanjut lagi kita. Yang berikutnya. Oke. Yang atas atau yang bawah? Nah, loh. Yang atas atau yang bawah? Oke, nah lo ada yang atas ada yang bawah. Ini yang mana ini? Yang atas apa yang bawah ini? Ayo,
Yang atas atau yang bawah? Ini mirip-mirip loh bentuknya. Oke, yes. Dan jawaban yang betul adalah itu Pak Alam, banyak banget centangnya Pak Alam. Oke, jawabannya yang bawah ya, yang Yeay. bawah. Oke, Kak Delvi. Yo, lagi. Sekarang di clear lagi. Yang atas atau yang bawah? Nah lo, ini ada mirip-mirip nih. Yang atas atau yang bawah? Oh, kelihatannya pada yang atas semua. Oke. Ini nggak ada yang milih yang bawah nih? Nggak ada yang milih yang bawah nih. Oh, Pak Alam. Oh, Bu Delvi. Tuh ada tulis yang bawah. Oke, jawabannya betul? Ya, jawaban yang betul adalah yang atas. Yes. Oke. Nah, ini sudah pasti tahu yang mana yang benar, kiri atau kanan? Karin biasanya benar. Ini yang suka main Twitter, pasti memperhatikan yang mana yang betul, yang kiri atau Ada yang kanan? matanya tuh. Ini kayak pelajaran SD ya. Cari 5 perbedaan. Iya, yang mana yang kiri atau Mata kanan? yang nggak ada mata. Ya, jawabannya betul adalah yang sebelah kanan. Ya, nggak ada matanya ya. Nggak ada matanya burung Twitternya ya. Oke, nah lagi. Yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya ini. Ayo, yang kiri atau yang kanan? Ayo. Ayo, yang kiri atau yang kanan? Oke. Wih, Pak Lukman kasih tanda panah. Oke. Yes. Oke, jawaban yang betul adalah sebelah kanan. Ya. Yeay. Nah, satu lagi deh nih. Ada lagi nih Burger King. Yang mana? Yang benar. Yang kiri atau yang kanan? Oke, yang kiri atau Hapusin yang kanan? enggak ininya. Nah, Ya, sudah. Kiri atau kanan? Oke, Pak Aziz, ada Pak Andri. Biar beda. Oke, yes. Ini hampir mirip logonya. Ayo, kelihatannya banyak yang banyak yang kiri daripada yang kanan. Oh, Pak Lukman ngasih disilang. Oke, dan jawaban yang benar adalah sebelah kanan. Yeay. Satu lagi nih habis ini. Terakhir. Oke, terakhir yang ini. Yang mana? Atas atau bawah? Ah, ini bawah. bawah. Kak Delvi bilang yang bawah. Atas bukan? Ada yang bilang yang atas. Oke, dan jawaban yang benar adalah yang atas. Ya, jawaban yang benar adalah yang atas. Oke. Ini kelihatannya Kak Delvi sudah. salah. Oke, yes, kita lanjutkan lagi. Dan oke, ternyata sudah all done. Oke, thank you semuanya. Oke, untuk sesi berikutnya, setelah kita sudah refreshing, ya, sudah mulai segar lagi? Sudah mulai segar lagi? Kalau sudah segar, Sudah, kasih reactionnya boleh? Yes. Oh, Pak Faber tambah seger. Oke, yes. Kalau sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya, ya, berkaitan dengan penyimpanan dan penyajian soal dan materi yang akan disampaikan oleh Pak Wisnu. Oke. Yeay. Untuk Pak Wisnu, waktu dan tempat saya persilakan. Sore. Oke, terima kasih Pak Amil. Saya ada di situ fotonya tadi. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Selamat pagi Pak Pak Wisnu. Selamat pagi ya. Oke, masih on ya untuk lanjut di pelatihan yang sesi kedua. Masih, Pak. Masih on. Masih on ya. Oke. Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mungkin kita saling mereminder ya. Mereminder mungkin teman-teman juga sudah jago nih tentang penyimpanan materi dan soal di OneNote, kemudian penyajiannya juga. Kemarin juga sudah sempat Pak Lukman mereview kembali tentang penggunaan aplikasi OneNote. Kemudian kalau untuk saya lebih teknis ke penyimpanan dan hasil pembelajarannya.
Nah, jadi kayak bentuk PDF-nya nih, gitu. Oke, nah di tahapan kali ini, jadi kenapa sih penting banget kita harus menyamakan persepsi untuk dalam penyimpanan maupun penyajian materi dan soal di OneNote. Nah, jadi di Sinotif itu kan kita adalah bimbingan spesialis matematika, fisika, dan kimia yang memiliki standar. Nah, jadi biar semua guru yang ada di Sinotif itu sama standarnya. Nah, kita samakan dan jadi respon dari siswa maupun orang tua itu juga mau guru yang berbeda itu tapi standarnya tetap sama. Intinya di sana. Nah, apa saja yang nanti akan kita bahas? Nah, mungkin kita nanti lebih banyak juga simulasi. Jadi teman-teman bisa siapkan OneNote, PPT-nya mulai dibuka. Nanti juga langsung praktek tuh. Selain nanti di breakout room juga ada praktek simulasi untuk pembuatan paket soalnya seperti itu. Nah, sebelumnya, nah ini ada rule of the game-nya. Jadi namanya minta diganti untuk sesuai. Tadi sudah sesuai ya. Mata SMP bisa 01, 02, 03. Contohnya Wisnu. Nah, video untuk soal on. Kemudian peserta menonaktifkan audio selama training berlangsung, kecuali jika ada pertanyaan atau penyampaian pendapat interaksi selama training, silahkan diaktifkan. Jadi bila ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Kemudian dilarang membagikan makanan kepada peserta lain. Ya. Nah, ini cukup aja sih, biar karena kan kita bisa. Tapi kalau membelikan boleh ya. Tadi kayak Pak Karno mau ngasih kupon GoFood atau Nggak ada dikasih Pak Wis. Baru mau. Kak Delvi langsung Pak. Oke, nah nanti silakan ditanyakan ya Bu Delvi ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan annotation akan diaktifkan untuk keperluan training. Nah, ini untuk rule of the game-nya. Kemudian, nah ini nih dari teman-teman semuanya, bisa kasih annotation-nya? Sudah pada aktif kan ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke. Apa yang dirasakan saat ini? Iya, happy Bu Delvi. Iya, fokus. Ada yang silih nih. Pak Hasbi habis MT silih Pak Hasbi ya. Kemudian excited. Oke. Fokus ya. Oke, terima kasih responnya. Sip. Oke. Yap, masih ada lagi? Nah, selain happy kita juga harus menjaga kesehatan ya teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya clear dulu annotation-nya. Oke. Kita lanjutkan ke materinya. Apa sih materinya? Nah, nih pendahuluan nih. Kalau waktu kuliah dulu ada pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3 penutup. Nah, kali ini nggak ada. Pendahuluan aja. Nah, pertanyaannya begini. Jadi saya minta partisipasinya teman-teman untuk di chat box. Sebenarnya apa sih tujuan kan file hasil pembelajaran, entah itu kepada siswa maupun orang tua? Menurut teman-teman apa sih? Coba bisa di share-kan di via chat box-nya. Mau apa? Dari Pak Eko agar dapat dipelajarin kembali. Sip. Orang tua bisa mengetahui apa saja yang dipelajari. Oke, betul. Ada lagi? Dari Pak Adi tadi. Untuk belajar siswa dari Bu Ovi. Yang lain masih ditunggu? Dari Pak Fabar, orang tua mengetahui kegiatan KBM anaknya, anak itu bisa mereview pelajaran. Pak Yoni, untuk dapat dibaca dan dipelajari review kembali. Sudah Ibu Dewi agar dapat dipelajari lagi dan sebagai catatan siswa. Oke. Wis. Banyak banget nih. Oke. Kemudian dari Pak Rahmat, siswa sebagai catatan, orang tua mengetahui apa saja
yang dipelajarin saat belajar. Nah, jadi beberapa sudah disampaikan dari teman-teman tujuannya. Nah, ini dari saya. Jadi mungkin tadi sudah terangkum semuanya dari teman-teman semuanya. Yaitu siswa dapat mempelajari kembali materi yang sudah dipelajarin. Kemudian orang tua mengetahui apa saja yang dipelajarin putra-putrinya saat les. Nah, ini juga bisa guru maupun siswa memiliki file progres belajarnya gitu. Jadi untuk guru bisa review kembali kemarin dia belajar apa sih gitu. Bisa dari PDF-nya, bisa dari OneNote-nya. Nah, kemudian kalau siswanya juga sama, bisa disimpan filenya, bisa nanti dipelajarin kembali. Seperti itu. Sip. Tadi semuanya sudah cakep banget, sesuai dengan yang saya pikirkan juga. Jadi tujuan mengirimkan pelajaran itu apa saja. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sayangnya tidak ada kuponnya, tapi ini pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua itu, jika Anda, teman-teman semuanya, sebagai orang tua atau siswa, apa yang dirasakan dan keinginan yang timbul saat menerima hasil pembelajaran? Jadi misalkan siswa nih, teman-teman siswa ataupun orang tua saat menerima file itu, apa sih yang dirasakan? Kemudian keinginan apa yang timbul gitu. Nah, coba teman-teman sharekan via chatbox. Oke, kayaknya belum di-enter, masih dipikirkan. Mohon maaf kalau ada suara selain saya ya. Oke, gimana pertanyaannya? Cukup bisa dipahami? Belum ada yang muncul nih, belum di-enter kayaknya. Kayaknya di kliknya entar masih. Oke, mana nih? Boleh diulangin Pak tadi pertanyaannya gimana? Oke, dari pertanyaannya. Jadi jika teman-teman sebagai orang tua ataupun siswa, apa sih yang dirasakan dan keinginan apa yang timbul saat menerima hasil pembelajaran itu gitu. Jadi apa yang dipikirkan saat membuka file belajar siswanya, anaknya, ataupun saat menerima file dari guru. Nah. Oke, ini ada Pak Wisnu dari Bu Karina. Sangat terbantu kalau sebagai siswa jadi bisa dibuka kembali file yang mau dipelajari. Kemudian dari Pak Hasbi di sini bisa mengetahui apa saja yang dipelajari hari itu. Yang Kojaya yang dirasakan senang karena dengan ini orang tua bisa mengikuti perkembangan belajar anaknya. Kemudian kalau Koeko yang dirasakan senang karena dapat mengetahui anaknya belajar materi saat itu, keinginan yang timbul pastinya agar selalu dikirimkan setiap anak belajar. Oke, senang. Pak Adi yang dirasakan senang, keinginan bisa evaluasi anak di rumah. Seperti itu. Oke, jadi mayoritas senang ya. Nah, senang karena orang tua dapat mengetahui apa saja yang dipelajari anaknya saat les. Oke. Senang bisa dipelajarin. Oke. Dari Kanovi yang dirasakan senang dan sangat terbantu karena ternyata Sinotip bisa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua dan siswa. Seperti itu. Dari Pak Faber, sebagai orang tua yang dirasakan merasa terbantu ya dengan soal yang dikerjakan oleh anaknya atau sebagai controlling. Kemudian kalau sebagai siswa merasa terbantu jika ingin mereview kembali. Seperti itu. Oke, terima kasih Ci Endah. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, jadi tadi mayoritas senang ya. Senang, terbantu. Kemudian ada tadi informatif. Kemudian siswa juga punya catatan apa saja yang dipelajarin tadi saat kelas. Nah, tambahan juga. Jadi kalau sebagai orang tua maupun siswa saat membaca hasil pembelajaran, mungkin yang pertama dirasakan yang timbul adalah yang pertama itu mudah dibaca. Jadi kayak tadi senang untuk dipelajarin, mudah nyaman untuk dibaca kembali, kemudian rapi dan menarik tadi. Jadi menarik
kayak jadi tampilannya lebih inovatif lah ya, inovatif, informatif, sehingga bagi siswa maupun orang tua yang membaca itu jelas tadi apa saja yang dipelajari. Terus tahapannya tadi soalnya berapa saja yang dipelajari, berapa saja yang terbahas, seperti itu. Kemudian tadi ada juga seluruh materi dan soal yang dipelajari saat les terlampir di situ. Semua tadi terrekod di situnya. Nah, itu salah satu hal yang mungkin teman-teman diposisikan sebagai orang tua maupun siswa, hal-hal yang perlu atau yang timbul dan dirasakan saat menerima hasil belajar. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada beberapa mungkin artikel ya. Jadi tentang pentingnya catatan. Jadi catatan itu memiliki peranan penting dalam belajar. Nah, catatan di sini juga ada 7 trik bikin catatan estetik ala studi belajar, kemudian lebih enak dibaca, belajar pun makin semangat. Nah, fungsi dan manfaat buku catatan. Nah, kemudian manfaat membuat catatan itu apa saja, seperti itu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya, mungkin lebih banyak ke teman-teman visual atau siswa-siswa visual yang kalau tampilannya menarik, mereka juga akan lebih tertarik lagi untuk belajar kayak gitu, atau mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari. Oke. Nah, apa sih tujuan training ini? Jadi training teknik penyimpanan dan penyajian materi dan soal di OneNote itu adalah yang pertama, guru dapat menyajikan materi dan paket soal di OneNote dengan sistematis, menarik, dan mudah dipelajarin. Jadi kayak kita kalau menjelaskan materi waktu offline dulu kan sistematis. Dari sini geser ke sini, geser ke kanan lagi, sehingga siswa yang membaca juga lebih nyaman, atau menyalin juga lebih nyaman. Sama halnya saat kita menjelaskan nanti di OneNote. Jadi diharapkan nanti teman-teman guru bisa sistematis dalam menyampaikan materi maupun menyajikan paket soal. Nah, nanti ada beberapa standar yang perlu teman-teman ketahui untuk pemberian paket soal atau tampilan paket soal yang akan disajikan ke siswanya. Nah, kemudian siswa, dengan begitu siswa juga mudah dan nyaman mempelajari kembali catatan yang sudah dikirimkan oleh guru dari tampilan yang teman-teman yang sudah sistematis tadi. Kemudian orang tua mudah membaca informasi apa saja yang sudah dipelajari putra-putrinya. Jadi orang tua juga, walaupun mereka nggak tahu materinya apa ya, pelajarannya apa, jadi baca aja udah, oh tadi anak saya belajar seperti ini, runtutannya seperti ini. Jadi orang tua juga tahu dan juga memiliki kesan, oh ternyata dari report belajar atau hasil belajar di Sinotif itu sistematis dan mudah dibaca. Seperti itu. Jadi goalnya adalah di sana. Oke. Cukup jelas teman-teman semuanya? Oke. Kayaknya Jelas, Pak. kasih reaction kalau misalkan ini jelas ya. Oke. Nah, mungkin kita habis ini langsung ke simulasinya. Nah, jadi kita mereview kembali, kemarin Pak Lukman juga sudah sempat sampaikan, menyajikan materi dan soal di OneNote. Jadi ada tiga proses. Oke, proses yang pertama adalah, nah teman-teman bisa copy file soal dari dari Word itu langsung ke OneNote. Jadi dari Word itu langsung ke OneNote-nya. Nah, tapi dari teman-teman semuanya, kalau misalkan dari Word langsung di copy ke OneNote, itu beberapa teman-teman harus edit kembali. Kenapa? Karena tampilan di OneNote maupun di Word itu sedikit berbeda. Jadi ada yang harus diedit ulang. Oke, sebentar. Contohnya, kalau saya screen-nya begini. Oke. Ini Word-nya kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Lihat ya. Jadi ini file Word, teman-teman tinggal kontrol aja terus di copy. Nah, taruh di OneNote-nya. Jadi misalkan ini saya tambahin. Nah, kita bisa taruh di sini. Kalau tampilan OneNote udah kelihatan, teman? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Nah, ini nih. Nah, teman-teman bisa langsung kopas aja. Nah, tapi teman-teman bisa bandingkan. Saat di OneNote
Nah, saat di OneNote maupun saat di Word. Nah, tampilannya sedikit berbeda. Mungkin kemungkinan lebih rapi di Word. Kalau di OneNote teman-teman harus edit kembali. Jadi misalkan ini harus dipanjangin lagi. Nah, ini juga bisa digeser lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini bulatnya bisa diganti. Nah, jadi teman-teman masih harus mengedit lagi seandainya tinggal dari Word tadi dikopas ke OneNote. Atau teman-teman kalau mau langsung buat di OneNote juga boleh. Nah, tapi ya tadi, mungkin fungsi dari di OneNote itu tidak sekompleks atau semudah di Word. Nah, itu salah satu opsi yang pertama. Menyisipkan paket soal di OneNote. Gitu, jadi dia tinggal kopas, filenya langsung dimasukkan ke OneNote. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya? Oh, Pak Tito. Silakan Pak Tito. Jadi kalau saya itu untuk menginsert filenya biasanya pakai insert printout. Jadi langsung tampilannya sama kayak dengan di doc-nya. Gitu. Betul Pak. Ya, itu nanti poin iya. yang kedua Pak. Iya, poin yang kedua, betul. Sip, ada lagi Pak Tito? Ya, terima kasih. Itu aja. Oke, benar banget. Jadi yang sering teman-teman lakukan adalah kita bisa tadi insert file Word-nya. Jadi saat masuk dia jadinya kayak gambar gitu. Insert Word, PPT, PDF ke OneNote. Jadi misalkan ini yang teman-teman sudah sering lakukan. Jadi kalau saya masukkan di sini. Nah, di insert, kemudian file printout. Nah, teman-teman tinggal cari nih, file mana yang mau dimasukkan. Nah, misalkan kalau mau masukkan file yang ini, kita tinggal masukkan aja. Oke, masih loading ternyata. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya dia seperti jadi gambar. Kayak gitu. Nah, tapi kalau ini tidak bisa diedit. Tapi tampilannya menjadi sama seperti tampilan di Word. Kayak gitu. Ini pasti teman-teman juga sudah sering melakukan. Nah, jadi yang kedua seperti itu Pak Tito. Caranya tadi belum sampai yang poin kedua. Nah, bisa insert PDF, PPT, dan apalagi Excel pun juga bisa. Kayak gitu. Oke. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, udah jago nih kayaknya. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian kalau untuk cara yang ketiga, itu sebenarnya teman-teman juga bisa print out. Jadi buka filenya, print out ke OneNote. Itu juga bisa. Jadi filenya dibuka dulu, terus teman-teman bisa kirimkan ke OneNote. Nah, misalkan ini berarti teman-teman bisa print. Nah, di sini opsinya. Nah, biasanya bisa di OneNote ini atau di sini. Nah, ini tergantung nih. Biasanya kadang ada dua kalau di sini. Teman-teman yang OneNote versi 2010 itu pun juga sama. Jadi mungkin beda tampilannya aja. Prosesnya sama kok. Beda tampilan aja, nggak terlalu jauh berbeda. Seperti itu. Jadi misalkan dimasukkan di sini, nanti teman-teman bisa langsung. Oke, masih loading ternyata. Mampir dulu kayaknya. Nah, di sini. Nah, biasanya ini saya selalu tampilkan. Kenapa? Karena ini bisa saya masukkan di bagian yang mana saya perlukan. Jadi ini bisa ditampilkan. Misalkan saya mau gabungin sama yang di sini, yang ini. Nah, berarti bisa nanti bisa gabungin di sini. Nah, jadi dia filenya di bawahnya lagi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau seandainya tadi teman-teman nggak milih di bagian itu, teman-teman bisa nanti bukanya di file baru. Nanti bukanya di file baru. Jadi kayak misalkan gini. Oke.
Nah, ini langsung aja di oke. Nah, nanti di sininya tampil lagi ya. Oh, di sini ternyata tampil lagi. Sorry. Ternyata harus dipilih gitu. Nah, ini misalkan saya mau tampilinnya di bagian di paket soal. Nah, di paket soal nanti dia akan tampil sendiri. Nah, di sini. Nah, jadi kalau mau menggabungkan file, teman-teman bisa klik tadi bagian yang mau dimasukkan di bagian mana. Nah, biasanya kan nama siswa ataupun di sini nama materinya yang di bagian apa, teman-teman bisa gabungin kayak misalkan yang di sini tadi. Jadi di dalam satu file itu semua ada. Nah, maka nanti teman-teman ngubah convert ke PDF-nya lebih mudah karena dia cuma diibaratkan di page ini aja. Oke, kasih reaction kalau sudah cukup jelas atau ada pertanyaan? Oke. Di sini kayaknya ada 3.000 tanda jempol nih. Kebanyakan, nggak ada 3.000 ya. Oke, nah itu tadi adalah cara menyajikan paket soal di OneNote. Nah, walaupun versinya mungkin teman-teman pakainya OneNote atau OneNote for Windows 10 atau OneNote 2010 atau OneNote 2016, itu prosesnya hampir mirip kok. Tampilannya aja yang sedikit berbeda di bagian sini. Tampilannya saja. Oke, kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Nah, ini kita masuk ke standar pembuatan paket soal. Nah, ini teman-teman nanti perlu, mungkin teman-teman yang di divisinya masing-masing sudah di-share-kan format untuk paket soal yang terbaru ya. Paket soal yang terbaru. Nah, jadi ada sedikit perubahan untuk paket soal yang kita buat. Jadi yang biasanya waktu kita offline, sekarang ada pembaruan. Nah, jadi yang pertama, gunakan logo Sinotip dengan border. Jadi sekarang yang ada bordernya atau garisnya itu hanya di logo di bagian atas saja. Di bagian bawah itu tidak ada garisnya. Jadi di bagian bawah tidak ada garisnya. Dan tampilannya itu sekarang jadinya seperti ini. Tampilannya sekarang seperti ini. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang berubah nih kayak ini. Ada yang berubah nih. Di bagian mana nih yang berubah nih? Oke, sebentar. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Apa saja di sana? Ini saya jelasin semuanya di sini. Keluar. Gus. Nah, dimulai dari core kompetensi. Jadi kalau dulu di sini kan moto Sinotip, matematika, fisika, kimia jadi mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang ini jadi ada perubahan. Bukan moto ya. Kalau Pak Ardian bilang namanya core kompetensi. Yaitu bimbingan belajar spesialis matematika, fisika, dan kimia. Nah, jadi ada perubahan di sana. Nah, tulisannya tetap sama, pakai Times New Roman dengan italic. Kemudian masuk ke logo. Nah, logonya itu ukurannya tidak boleh diubah. Jadi walaupun ini nih agak lebar bagian atas dan bagian bawah, saya mau tarik ke atas lah sama tarik ke bawah. Nah, jangan. Nah, ukurannya logonya tidak boleh diubah. Jadi sesuaiin aja seperti ini. Jadi kalau teman-teman udah punya kopnya, tinggal isi bagian bawahnya aja. Kemudian untuk nama paket soalnya, di sini pakainya Arial. Jadi semua di sini teman-teman nanti pakai Arial kecuali yang di bagian atas. Di bagian atas tetap pakai Times New Roman. Nah, di sini namanya latihan soal. Latihan soal aja. Jadi nama atau latihan soal atau H-1 PTS, H-1 PAS kayak gitu. Itu di bagian atas. Jadi nama paket soalnya apa? Nama paket soalnya apa? Kemudian di bagian bawahnya itu adalah bisa bab ataupun bisa subbab.
Jadi kalau ulangan itu kan di bawahnya subbab. Di dalamnya kan subbab. Jadi di bawah sini bisa ada subbabnya. Nama subbabnya. Tapi kalau PTS maupun PAS di bagian bawah sini itu adalah bab isinya. Nah, kemudian untuk ukurannya sendiri di sini dia pakai Arial italic, kemudian ukurannya 10. Sebenarnya nggak perlu tahu ukurannya, nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman udah punya formatnya, tinggal diedit aja dari sana. Nah, kemudian di sini untuk inisialnya ada matematika SMP, kemudian kelasnya ada di bagian bawah. Kelasnya ada di bagian bawah. Jadi nggak kelihatan saya. Nah, kelasnya ada di bagian bawah, ukuran tetap semuanya pakai Arial, tapi yang di sini ukurannya 18 dan di bawah ukurannya 28. Nah, ini bisa diganti mat SD masih oke. Kemudian kalau mat SMA juga oke. Tapi kalau misalkan mau diganti yang kimia misalkan, kimia aja misalkan, kimia 10 boleh. Atau kalau mau pisahin kimia SMP, kim SMP angkanya 8, 7 dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau yang di bagian sini angkanya itu di bagian bawah. Tetap yang di sini di bagian atas. Nah, diusahakan sejajar dengan tulisan latihan soal. Ini kan sejajar kan? Jadi tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Nah, kalau yang di bagian atas itu adalah ada kelas, kemudian sekolahnya di mana. Jadi misalkan ini 7, kelas 7 berarti SMPK Penabur Cipinang. Misalkan. Pakai Times New Roman italic juga. Nah, di bagian bawah tidak ada bordernya. Jadi di bagian sini tidak ada bordernya, tidak ada batasnya. Dan sekarang fontnya itu lebih disarankan menggunakan Arial. Arial ukurannya 11. Karena kalau kita kirim ke OneNote antara Times New Roman ataupun Arial itu biasanya lebih gede. Walaupun sama-sama 11, Arial itu lebih gede ukurannya. Sehingga lebih jelas kalau menurut saya untuk saat di send ke OneNote. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk kalau Inter, bagian Pak. Kalau Inter nama ini. Kalau yang Inter. Oke, kalau yang Inter berarti di sini tetap sama Pak Pak Rahmat ya. Nah, Pak Rahmat berarti di sini Math SMP berarti bukan SMP ya? Oke. Kalau yang Inter, coba. Kalau Pak Lukman, gimana Pak Lukman? Ada tambahan kalau Inter Pak Lukman? Math aja Pak. Math aja ya. Math aja. Berarti di sini nggak perlu pakai SMP Pak Rahmat. Math aja. Math kelasnya berapa? Chemistry berarti kalau chemistry kepanjangan ya. Ini nanti geser pasti kalau chemistry kepanjangan. Berarti biasanya singkatan apa? Chem aja. Chem. Oh, chem aja. Sorry. Sorry, chem aja kayak gitu. Yang penting di sini ada tanda kelasnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak Rahmat? Sudah cukup. Terima kasih Pak Wisnu. Cukup, terima kasih Pak Rahmat. Ada yang lain, teman-teman yang lain? Pak Wis. Iya. Nggak ada footer ya berarti sekarang ya? Footer. Ini Bu Vista ya? Iya, betul Bu Vista. Oke, footer. Nggak ada Bu Vista. Oke. Nggak ada. Kalau biasanya kan ada di bagian bawah ada yang itu kan. Copyright 2021 atau apa? Betul. Nggak ada ya, hilang. Nggak ada Bu Vista. Yang lain? Ada lagi? Pak Wis, Iya. mau tanya, kalau bagian Silakan. bawahnya itu misalkan tetap dikotakin, kayaknya di insert table gitu, maksudnya biar ada garisnya, misalkan buat isi bagian soal itu loh Pak Wis, itu masih boleh nggak dikotakin aja gitu, misalkan biar rapi. Itu kan cuman kop aja ya, terus ke kiri kanan kan udah nggak ada garis ya, itu boleh nggak Pak? Oke. Atau biarkan kop aja, polos gitu. Yang dimaksudkan kenapa kita buat polos karena
seandainya di bagian kiri maupun kanan ataupun malah bagian bawah, kalau kita nggak cukup untuk menuliskan pembahasan di sini, tidak ada garis yang menghalangi. Oh, oke, Pak. Oke. Jadi karena kan kita pakainya OneNote, bisa aja kita ke samping Ya. ataupun ke bawah. Kalau ada garisnya kan apa ya? Rasanya kayak nabrak Iya, sesuatu. iya, iya. Oke, lebih Pak. ke sananya Oke. sih. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Pak Wisnu. Silakan Pak Wabar. Ya. Boleh Pak, lihat dulu kopnya Pak. Oh boleh Pak, boleh. Nah ini Pak. Ini sih Pak sebenarnya sih nggak nanya, mungkin boleh saya mungkin kasih masukan atau mungkin kalau diterima gitu sih Pak. Ini kan kita online ya Pak ya, dan kita nggak main print lagi gitu kan Pak ya. Alangkah baiknya Bu, boleh nggak Pak ya kalau misalkan si notifnya itu kita kasih warna gitu, yang logo yang berwarna gitu Pak, biar lebih enak di OneNote kita gitu, biar lebih cerah aja gitu sih Pak. Itu kalau apa sih Pak? Oke. Tambahan kita aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Faber. Nanti coba kita diskusikan dengan Pak Ardian ya Pak ya, untuk logonya. Untuk logonya. Biar lebih berwarna aja Kemarin sih Pak ya. Kita juga lebih menarik ya ya benar Pak. Lebih menarik. Oke, makasih Pak Wisnu. Oke. Terima kasih Pak Faber. Ada lagi? Pak Wisnu. Iya. Ini Kak Karin mau nanya Pak, itu kalau untuk kolomnya udah nggak boleh 2 kolom ya Pak? Oke, nah, jadi saya tunjukkan beberapa tipe soal. Jadi sebenarnya nanti sih nggak apa-apa, sekalian aja. Nah, jadi kalau untuk pilihan ganda itu ada 2 opsi, Bu. Pilihan ganda, kalau misalkan ya, saya mulai dari pilihan ganda dulu. 2 opsi, dia bisa ke bawah semua, ke bawah, atau mau dibuat 2 kolom. Nah, tapi ini ada tapinya, teman-teman harus pastikan seandainya ada space buat pembahasan. Space buat pembahasannya. Jadi khawatirnya dari sini nggak cukup nabrak ke sana nih, nabrak ke sini, nabrak ke kanan kalau misalkan mau dibahas. Jadi 2 kolom masih boleh, tapi teman-teman pastikan ada space di bagian bawah sehingga teman-teman bisa lebih leluasa dalam membahas soal. Itunya seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya dikiranya udah dibuat 2, tapi seandainya nggak cukup, benar-benar kayaknya nggak cukup deh. Nah, teman-teman jangan paksain di sana, jangan paksain dibahas di situ. Jadi teman-teman bisa, misalkan ini tadi yang 2 soal ini. Oke, yang tadi belum coba saya kirim dulu ke OneNote ya. Maaf Pak Wisnu, layar share screen-nya kadang ada item-itemnya, itu apa ya? Di teman-teman ada kayak Iya, saya lagi buka yang lain. Oh, bukan. Kayak item itu loh, pesertanya itu loh Pak, partisipan. Partisipan ya. Coba saya bagian atas di samping kanan gitu Pak. Iya, samping kanan, samping atas juga ada nih hitam. Atas itu yang lagi annotation segala. Iya. Oh, kok bisa kelihatan sekarang ya? Masih ada nggak ya? Ada di atas. Ada Pak. Ada Pak. Di bagian bawah ya? Di atas, bawah. Atas bawah. Atas bawah ya? Yang di atas ada juga. Oke. Sebentar. Oke. Untuk sekarang bagaimana ya teman-teman? Ya, betul. Nah, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah clear. Tadi saya share screen-nya. Oke. Jadi kalau tadi adalah di bagian sini. Nah, ini masih boleh Bu Karin untuk 2 kolom. Nah, tapi saya saranin tadi di bawahnya tetap dikasih space. Nah, kalau seandainya memang teman-teman nggak cukup nih untuk kayaknya ini bahas bakalan nggak cukup. Teman-teman bisa crop di bagian sini. Jadi bisa di crop. Sebentar ya. Saya harus cari ini dulu. Emang di samping nggak boleh bahas, Pak Wis? Boleh. Tapi
Kasih soalnya, Bu. Hah? Kasih soalnya. Ini lagi, potong lagi gitu. Nah, potong lagi, betul. Kasih soalnya di bagian bawah. Kenapa nggak ditulis nomornya aja, nomor 7 gitu? Nomor 7. Oke. Kalau kalau saya ya, biasanya kalau dia per nomor, khawatirnya begini. Jadi kan kadang yang dipotong di bagian sini. Kadang yang dipotong bagian sini. Nah, kalau dia tidak ada datanya, berarti kan teman-teman harus geser. Taruh di sini. Apa ya datanya? Geser lagi, kita balik ke atas lagi. Cukup paham nggak maksudnya, Bu Delpi? Kurang paham sih. Kurang paham ya. Jadi misalkan nih, kalau kita tidak... Ini yang lihat-lihat ke bawah lagi gitu. Iya, lihat-lihat ke bawah lagi. Jadi kita lebih banyak scroll. Misalkan kita yang mau dibahas di sini nih. Nah, kita taruhnya di sini nih. Berarti kan kita harus scroll ke bawah lagi. Nah, terus ditaruh di apa lagi datanya, tinggal. Jadi kalau ada soal tersebut, langsung di datanya di sini nih. Nah, dan kalau mau lebih jelas lagi dikasih nomor seperti tadi Bu Delpi juga. Soalnya kalau tambahin foto lagi kayak gitu kayak pemborosan tempat gitu. Pemborosan tempat, oke. Nah, di sini sebenarnya kan kalau untuk OneNote ini kan dia bisa gesernya dibuat landscape maupun portrait Bu Delpi nih. Jadi tinggal nanti mau di settingnya mau landscape atau portrait nih. Jadi kalau seandainya landscape, walaupun boros tempat, maksudnya boros tempat ke kanan nih, ke bagian kanan nih. Jadi ada masih kalau dia dibuat landscape kan lebih panjang space-nya yang ke sana. Ada pertanyaan dulu? Oke, bisa di kalau ini bisa dibuat seperti ini dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya tadi biar kita tidak terlalu banyak scroll, itu bisa di crop atau di copy datanya yang ada di sana ditaruh di sini. Biar nanti lebih enak aja nih dilihatnya. Oh ini ternyata nomor 7. Datanya ini, soalnya seperti ini. Kalau kita bahas ulang, itu soalnya udah ada, sudah ada di sini. Ataupun siswanya mau belajar ulang, ini udah ada soalnya di sini. Nah, tanpa kita harus cari, soalnya tadi yang mana ya, nomor 7 apa yang diketahui ya. Kayak gitu. Lebih ke situ sih Bu Delpi. Untuk kenapa harus di crop atau di copy. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari teman-teman selain Bu Delpi atau kemudian Bu Delpi ada pertanyaan lagi? Oke. Boleh Pak, silakan Pak Lukman. Bu Delpi dan teman-teman, tadi yang disampaikan sama Pak Wisnu jatuhnya ke saran ya. Nah, jadi bukan berarti harus seperti itu kalau kondisinya ternyata memungkinkan, misalnya Bu Delpi cukup cepat nih, kalau teman-teman cukup cepat pindah-pindahinnya, nggak ada kendala dengan itu, siswa juga nggak keberatan dengan pindah-pindahnya, ya bisa juga kasih nomornya aja. Nah, atau bisa juga kalau suaranya kecil ya Bu? Kecil iya, Pak Wisnu. Jelas. Pak Kalau di saya Lukman. jelas. Saya juga jelas. Sorry. Kecil. Sesuai umur. Oh, oke. Maaf Pak Lukman, Kak Delpi nggak terima Pak. Oh ya. Jadi yang tadi Pak Wisnu sampaikan itu sebenarnya jatuhnya saran teknis aja. Jadi kalau misalnya itu tidak membuat bingung siswanya kalau bolak-balik atau dari teman-teman teacher cukup maksudnya nggak ada kendala dengan itu, pindah-pindahnya boleh-boleh aja. Terus kalau misalnya tadi Pak langsung nomor gitu ya, boleh-boleh aja. Terus kalau misalnya pakai yang sarannya Pak Wisnu, kalau misalnya teman-teman ngerasa kok double ya, boleh juga nanti setelah selesai teman-teman rapihin, soalnya dihapus, pembahasannya digeser-geser, dirapihin kembali. Jadi intinya sebenarnya nanti Pak Wisnu nyampein intinya. Jadi tentang kerapian teman-teman, tentang kerapian seperti itu. Itu sih tambahannya Pak Wisnu. Sorry Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman tambahannya. Nah, seperti itu. Jadi di teman-teman semuanya pasti lebih mengetahui bagaimana sih biar enaknya seperti apa, teman-teman lebih tahu untuk dalam KBM pas momen KBN-nya seperti apa. Karena kan siswanya juga teman-teman yang lebih tahu gimana menanganannya kayak gitu. Itu tadi sorry saya stop dulu, saya kembali ke sini.
Oke, nah, jadi tentang border ataupun logo sinotif tidak ada pertanyaan kan ya? Belum ada? Tidak Belum ada, Nah, seperti cukup jelas. Oke, Boleh jelas ditahan ya? sebentar Pak tadi slide-nya mau saya crop dulu. Oh, buat ini. boleh, Yang silakan. tadi formatnya. Mana? Ya, Oh ya ini, ntar saya screenshot dulu. boleh, silakan Bu. Saya nggak di Ya. screenshot. Ya sudah Pak, enggak Nah. Pak, ini aja Pak. Formatnya. Slide-nya aja Pak Wisnu. Iya. Bahaya. Ya Pak, terima Oke. kasih. Mohon maaf. Nah, selanjutnya, jadi tadi sempat saya sudah beberapa praktekkan. Jadi yang kedua itu selain tadi ada ketentuan di logo sinotifnya. Nah, tampilan soal tidak menggunakan border. Jadi tadi tidak ada garis di bagian kiri kanan maupun bawah. Kemudian, nah jika soal pilihan ganda gunakan opsi PG ke bawah. Nah, kenapa PG-nya ke bawah? Biar ada space tadi. Harapannya buat ada space tadi untuk teman-teman coret-coret tadi. Kemudian yang keempat tadi yang seperti yang saya praktekkan tadi, jadi bisa crop. Tapi ini tadi jatuhnya sebagai saran ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dirasa kayak gitu terlalu ribet, ataupun siswanya udah cukup paham, nggak masalah. Yang penting dari teman-teman semuanya dirasa waktu mau pindah ke PDF, ini kayaknya udah rapi belum ya? Gitu. Kalau saya sajikan kepada siswa, kira-kira mereka bisa baca nggak? Maksudnya bukan bisa baca, mudah membacanya tidak? Gitu. Seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, itu kita bisa mengubah file PDF ke PDF, tapi bisa setting portrait atau landscape. Itu pada menu print out. Oke. Jadi OneNote saya kelihatan nggak ya teman-teman? Atau masih tadi? Belum. Belum, Pak. Belum. Itu sih kalau. Jadi di ini itu kan biasanya kalau kayak gini dia potret kan ya ukurannya ya. Dia biasanya dia betul. potret. Ya, teman-teman bisa di file, kemudian dia di print. Nah, dan di sini di print preview. Print preview. Nah, di sini bisa dibuat landscape ataupun potret. Nah, kalau ini karena kebetulan dia kepotong ya kalau dia dibuat landscape ya. Jadi mungkin lebih enak ya pakainya potret. Nah, gitu. Jadi kayak disesuaikan aja biar pasti kemungkinan kalau yang namanya dari file Word kemudian kita combine di OneNote, kita ada tambahan di sana, ada beberapa yang bagian terpotong. Nah, tapi terpotongnya itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalkan kayak gini itu kan jatuhnya nanti banyak banget yang dipotong. Di bagian bawah pun terlalu banyak nanti yang kepotong. Kayak gitu. Dan selain itu juga teman-teman bisa atur size-nya dulu juga boleh. Tapi biasanya kalau dari saya selalu settingnya itu auto sih. Jadi ngikutin dari yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Nah, ini bisa dicoba nih. Kalau kayak gini pasti kepotong nih. Nah, kayak gini pasti kepotong. Nah, ataupun tabloid. Nah, kalau ini masih belum terpotong. Nah, tapi ini bagian sininya terpotong. Nah, jadi di sini di batas kiri kanan. Nah, ini pasti di bagian sini nanti kepotong dia, karena dia nggak sampai. Gitu. Makanya kalau itu biasanya membahasnya ke kanan terus, settingannya selalu dibuat auto aja. Biar nanti ngikutin dari semua yang sudah ditulisin tadi. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, kalau settingan auto semakin ke kanan, berarti nanti space-nya kan akan, apa ya, jadi dia tulisannya jadi kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman terlalu lebar buat pembahasannya, kalau kita tidak buat jadi landscape, itu nanti tulisannya jadi kecil banget. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ini misalkan ini saya copy, saya taruh sini. Ini ya. Nah, ini kan panjang nih. Nah, kalau seandainya saya Nah, ini kan kalau kita buatnya misalkan potret nih, kecil banget.
Nah, kalau kita buatnya potret, kita kecil banget. Jadi kalau kita membahasnya ke kanan, kita gunakannya yang landscape aja. Jadi paling dia masih gede tulisannya. Kayak gitu. Jadi teman-teman siswanya nanti baca ini apa ya? Perlu di zoom nggak ya? Kalau dia terlalu kecil. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk tadi? Saya Pak boleh nanya? Boleh Ya, sih. Silakan. Ya. Kalau yang pilihan ganda kan memungkinkan untuk 2 kolom ya. Kalau esai apa bisa 2 kolom juga atau lurus ke bawah 1 aja gitu? Nah, biasanya kalau esai itu kan pembahasannya pasti lebih panjang. Iya kan? Lebih panjang. Kalau kita buat 2 kolom, nanti menurut Cian gimana? Bisa cukup nggak dengan jadi 1 kolom ininya 1 kolom lah ya. Kalau nggak cukup di bagian bawah kita mau kalau saya sih gitu? biasanya kalau membahas soalnya itu yang kayak Pak Wisnu tadi crop soal terus di bawahnya gitu. Jadi ngambil soal terus dibahas karena kan nggak semua soal kita yang bahas ya. Bisa jadi kan siswanya udah ngerjain dan benar, jadi kan nggak perlu kita bahas. Yang dibahas kan hanya yang siswanya nggak bisa atau salah. Jadi yang pada saat siswanya nggak bisa atau salah, biasanya nomornya saya crop gitu. Baru saya bahas. Jadi biasanya saya buat 2 kolom, jadi pembahasannya tetap terpisah, tidak di bawah soalnya gitu. Itu sih Pak. Oke. Pembahasannya tetap pisah ya Ci ya. Oke. Nah, kalau di sini sih saya sih jatuhnya ke tadi tetap ke saran menurut teman-teman kalau versi IC-nya itu cukup tidak kalau misalkan ke bawah mau dibuat 2 kolom gitu. Nah, kalau misal lagi pula di OneNote itu kan kita nggak perlu hemat kertas sebenarnya. Maksudnya kalau dulu kan dibuat 2 kolom biar hemat kertasnya kita saat ngeprint gitu kan. Nah, sekarang kan kita tidak perlu hemat kertas. Jadi menurut teman-teman lebih apa ya? Lebih enak dilihat ataupun enak dibahasnya seperti apa? Kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Ada tambahan kira-kira dari Pak Lukman? Pak Lukman ada nggak ya? Ada Pak. Oh ya. Maksudnya saya ada, tapi nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Oke. Seperti itu sih Cian. Jadi kalau memang dari segi siswanya setelah dibuat seperti itu cukup paham, saya rasa itu masih boleh. Tapi ya itu tadi sarannya karena kita kan sudah nggak pakai kertas lagi, jadi nggak perlu hemat kertasnya. Gitu. Itu. Terima kasih Cian. Pak Wisnu. Iya Pak, silakan Pak. Ya boleh Pak. Tadi kalau yang dari Cian tadi kan misalkan kan berarti kan ada misalkan kita bahas soal nih, ya kan? Tadi kan itu kalau bahas soal yang langsung kan yang siswa tidak mengerti kemudian dibahas kan. Kalau seandainya kita sudah dapat jawaban siswa terus kemudian kita koreksi bareng-bareng itu nempatinnya di mana Pak? Oh, saya biasanya di bawahnya Pak. Dari soal terus bawahnya kan bisa kan siswa kan ngirim foto ya. Kan fotonya di copy paste. Itu biasanya di bawah soalnya atau kalau ternyata udah panjang banget, biasanya saya ini baru page baru gitu. Karena kan ketika di save as juga kan di 1 layar doang gitu kan ya, 1 PDF doang. Kalau saya biasanya seperti itu gitu. Kalau tapi kalaupun kan siswa biasanya ngerjain itu jawabannya aja ya. Nah, ketika jawaban siswa itu salah, nah biasanya saya crop soalnya juga. Jadi dari soal ini saya crop misalnya nomor 7 dia salah. Saya crop soalnya nomor 7 baru saya bahas di bawah gitu di samping soalnya siswa atau dia space yang memungkinkan. Kalau saya sih seperti itu Pak Karno. Oke, sip Cian, bisa Cian. Kalau misalkan ada jawabannya yang salah atau mereka anak sudah koreksi atau benar berarti tinggal ditaruh ya di bawahnya ya. Karena itu kan juga perlu dimunculkan kan dikasih ke orang tua ya itu ya. Iya. Oke, sip. Iya Pak, betul Pak. Oke. Ada lagi Pak Karno? Cukup. Cukup ya, oke. Jadi dari tambahan tadi, benar banget dari Cian tadi, kalau misalkan ada pembahasan dari siswanya, teman-teman bisa sajikan di seperti tadi,
bisa disajikan di samping, tapi kalau misalkan kayaknya nggak enak nih di samping, bisa taruh di bawah dengan sarannya tadi bisa dikasih nomor ataupun langsung ada soalnya di crop, ditaruh di sana. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Wis. Boleh, silakan Bu Rohai. Pak Wis, kalau kita nulis ke samping kanan itu ada standarnya nggak sampai berapa jauhnya gitu? Soalnya kan kalau ke kanan banget nanti ketika di save as ke PDF itu kan jatuhnya kecil banget ya. Nah, takutnya pas dikirim ke orang tua, orang tuanya buka itu kok kecil banget gitu loh, Pak. Nah, oke. Kemarin sudah terbahas belum Pak Lukman? Ada pembahasan? Oh, nggak ada sih, Bu Roy. Untuk batasan sih sebebas-bebasnya. Tapi ketika mau dikirim, kita rapiin lagi. Jadi, Oke, terima kasih. Poinnya lebih ke kerapian saat menyimpan buat report ya, teman-teman ya. Iya. Jadi ketika sesi belajarnya sih terserah, maksudnya sebaiknya sih sesuai ini, apa namanya, gimana ya. Jadi untuk mempermudah penyimpanan, nggak usah ngerapin lagi, berarti dari awal teman-teman sudah membuat batasan tersendiri. Tapi kalau misalnya bingung dengan batasannya, dan saat itu kan kalau sesi KBM boro-boro mau mikirin sampai mana batasnya gitu kan ya, ini lagi ditanyain mahasiswanya, nggak apa-apa tulis aja dulu, tapi nanti bisa dirapikan kembali. Atau kalau mau, ini bukan sadar sih, baru kepikiran aja, kalau mau bikin 2 HVS aja, 2 HVS, dua kertas ini maksimal. Misalnya yang paket ini kan 2 kertas. Kalau seolah-olah kayak kita copy gitu, di sampingnya ya kira kurang lebih segitulah batasannya. Karena kalau ukurannya A4, ketika di copy 2 kan itu jadi A3. Nah, A3 itu kan masih cukup enak dilihat, nggak terlalu kecil juga, seperti itu. Seperti itu sih. Kalau misalnya seandainya kepaksa harus nambahin lagi, bayangin aja kira-kira kalau saya nambahin 1 A4 lagi, itu sejauh mana kayak gitu. Itu mungkin Bu Rai, semoga bisa. Oke, terima kasih Pak Lukman dan Pak Wisnu. Atau bisa nanya Bapak Ardian. Iya, betul. Tanyanya pribadi Pak Mama. Oke, terima kasih Bu Rohai, Pak Lukman. Oke. Masih ada lagi atau saya lanjutkan? Saya Pak Wisnu Iro. Halo. Silakan Bu. Bu Iro ya? Saya mau tanya, kadang saya nggak nge-print dari saya masukin PDF kan ke sini ke OneNote, terus saya print lagi gitu hasil coret-coretannya. Itu akan hasilnya satu ada printannya, satu kosong, satu ada halaman yang ada tulisannya, satu kosong kayak gitu. Dan biasanya halaman pertama itu hanya judul. Jadi baru halaman kedua baru muncul yang ada coretannya gitu. Itu bagaimana? Oke. Nah, itu saya juga pernah ngalamin itu masalah ukuran, Bu. Ukuran di sini. Berarti tadi pengaturan saya. Nah, di bagian ini. Kalau misalkan kalau auto sudah, kalau di setting auto tapi ternyata di bagian depan, paling depan itu kosong, yang sering kan paling depan biasanya. Itu teman-teman bisa pakainya yang tabloid. Itu juga lebih gede, atau tadi di sininya settingnya bisa dibuat landscape. Settingnya bisa dibuat landscape. Biar di bagian depannya nggak kosong. Jadi itu kalau saya saranin sih lebih ke setting ukuran di OneNote-nya. Di sini mau dibuat seperti apa? Apakah auto atau kalau setelah auto itu yang gede itu cuman tabloid. Yang paling gede. Kalau statement itu paling kecil, letter itu juga lebih kecil, tapi tabloid lebih besar. Legal itu juga hampir sama ini. Jadi sarannya mungkin bisa di print preview dulu, apakah di bagian depannya kosong. Kalau misalkan seperti itu bisa disetting ukuran di sini, bisa di tabloid, atau mau dibuat tetap auto, tapi dia dibuatnya, kalau auto nggak bisa dibuat landscape ya, tapi kalau misalkan tabloid ini bisa dibuat landscape, jadi memanjang kayak gitu. Jadi bisa, mungkin solusinya Bu Iroh bisa lihat di print preview-nya dulu, Bu. Jadi sebelum di
ini sekiranya. Biasanya sih kalau ini di sininya cuma sedikit, kalau saya sering paper biasanya saya. Biasanya kalau paper biasanya kayak gitu. Oke. Sudah cukup menjawab Bu Iroh? Ya, belum dicoba sih. Sama-sama Bu Iroh. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan terlebih dulu. Kita ke bagian. Nah, tadi sudah sampai ke mengubah file PDF, bisa disetting ke portrait atau landscape di menu print out. Kemudian kalau untuk convert PPT ke PDF, mungkin dari teman-teman kemarin sudah pernah mencoba, dan simulasikan juga karena waktu SVH. Nah, jadi, mungkin ada sedikit perbedaan di Microsoft PowerPoint 2010. Yang kemarin saya di PC juga ada sedikit. Saat di PPT itu kan saya nulis dengan pen ya. Nah, tapi saat saya convert ke PDF, itu ternyata tulisannya nggak ikut gitu. Ada problem. Nah, ternyata kemarin ada saat kita mau, misalkan ini ada sebuah file PPT sudah dituliskan. Nah, kemudian teman-teman udah tahu kan ya, kalau udah tulis kita klik nanti dia akan tersimpan. Nah, kalau kita mau convert ke PDF, jadi kita convert ke PDF, itu kalau di Windows 2010, kliknya di bagian option. Di bagian option, nah nanti diklik di bagian include comment and in markup. Ini harus diklik. Kalau dia tidak diklik, apa yang kita tuliskan tadi tidak ikut jadi PDF. Kalau yang teman-teman yang pakainya file PowerPoint-nya 2010. Nah, kalau untuk yang 2016 ke atas itu tidak perlu, itu langsung aja. Itu bisa, nggak perlu ada settingan kayak gitu. Jadi kalau untuk Windows 2010 aja. Jadi kalau yang di PowerPoint 2016 itu sama, tinggal di export aja. Jadi bukan di save as tapi di export, dia klipnya ke PDF. Nah, nanti bisa langsung yang ditulis tadi juga langsung tanpa klik bagian option. Seperti itu. Yap, ada pertanyaan dulu. Untuk convert file PPT ke PDF. Cukup jelaskan ya. Halo Pak. Pak, boleh lihat yang pertama dulu Pak. Oke, yang 2010 ya kok ya? Iya Pak. Bagian apa kok? Eko? Sesudah ini Pak. Sudah ini ya Pak? Sesudah ini. Bagian option? Iya. Bagian ini kok Eko? Sesudah ini. Sesudah ini. Habis kok? Belum Pak. Ini? Kecepatan. Yang tadi nggak nampil. Kecepatan Pak. Oh, kali nggak nampil. Nah, yang Windows PowerPoint 2010 atau 2016 kok? 2010 kayaknya. Ya udah cukup. Makasih Pak. Oke. Boleh kok. Sip. Ada lagi? Mungkin kalau yang 2010 masih ada beberapa ya. Tapi mayoritas tadi kemarin Pak Lukman juga sudah sampaikan mau diseragamkan minimal 2016 ke atas. Jadi teman-teman kalau ada kendala lebih mudah untuk sharingnya gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang meng-combine file. Jadi kan ada kalanya teman-teman itu, terutama contohnya aja di SWH kemarin, kita pakai PPT, kadang kita juga pakai OneNote. Atau mungkin kita pakai OneNote, terus kita pakai Quizzes juga, atau yang lain gitu. Nah, harapannya adalah walaupun kita pakai media yang berbeda, teman-teman bisa combine jadi satu filenya. Jadi tetap dijadiin satu file sehingga report belajarnya cuma ada satu, nggak berbeda. Misalkan PPT sendiri atau OneNote sendiri kayak gitu. Diharapkan tidak seperti itu, biar semuanya terrecord di sana jadi satu file hasil belajar kayak gitu. Nah, prosesnya sebenarnya hampir sama, tetap kita di OneNote dulu. Misalkan kita combine-nya di OneNote aja karena lebih mudah. Jadi file yang di OneNote sama kita buka, kita input file yang mau dimasukkan ke OneNote.
Jadi misalkan di bagian file printout-nya diklik, kemudian kita tinggal pilih mana yang mau dimasukkan tadi. Bisa PPT, bisa PDF, bisa Word, ataupun bisa PDF hasil quizzes, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita masukkan di sana. Kayak gitu. Jadi harapannya satu siswa punya satu aja file hasil belajar, semua combine jadi satu. Kayak gitu. Sejauh ini menggabungkan file, ada kendala nggak dari teman-teman semuanya? Tadi apa, Atau ada pertanyaan? File printout ya? Iya, file printout. Bu Delpi. Jadi tinggal dimasukkan ke sana. Belum ada? Saya ada, Pak. Oke, sepertinya sudah terbiasa. Boleh Pak, silakan Pak Ini Eko. Pak, saya pernah ngupload yang PPT ya, PPT ke OneNote, itu dia berupa miring, Mbak. Ya? Filenya miring, jadi tulisannya itu miring. Nah itu waktu itu saya tanya Pak Lukman, belum ada solusinya sih, belum dapat katanya. Apakah sekarang misalkan udah ada gitu? Tulisannya jadi miring itu gimana kalau ya, miring 90 derajat. Ini. Nah gitu. Oh, miring 90 yang tadinya derajat. tegak, habis itu tidur. Sebentar. Oke, itu yang dimasukkan PPT atau Kalau PDF? PDF nggak pernah sih, nggak pernah miring. Word nggak pernah miring, hanya PDF aja. Hanya PPT aja. PPT aja ya? Ya, dan saya itu habis itu sih siswanya saya suruh convert ke PDF. Nah ternyata habis itu kepotong. Nah gitu kan. Oke, jadi saat insert ini ya, misalkan saya coba. Sorry. Oke, sebentar. Itu di settingan PPT-nya gimana kok? Yang biasa aja? Bentar, Pak. Sepertinya masih Di loading. PPT-nya saya kurang tahu, Pak. Maksudnya siswanya ngirim PPT ke saya. Nah, habis itu saya taruh di OneNote gitu, mau dicoret-coret. Oke, taruh di OneNote. Seharusnya ya, mungkin itu biasanya di file PPT-nya. Karena ini saya coba juga, itu dia tetap sama kok. Maksudnya kayak gini, ini berbalikan kok maksudnya. Iya. Coba ini bisa ini miring gitu ya. Miring gitu ya. Iya, Pak. Saya pernah ngalamin itu tapi di PDF tuh. Koiko itu dapat dari siswa itu berupa Gimana, Pak? PPT ya, berupa PPT. Iya, bukan berupa printan PPT, ya. Pak. Bukan Saya printan boleh ya. ini nggak, Pak? Saya boleh share screen. Koeko share screen aja biar langsung ketahuan. Boleh, Ya, boleh. ngeblok, Pak, ngeblok. Harus dimatiin salah satu. Oke. Nah, mungkin kayak gini kali, Pak. Sorry. Oh. Nah, gini. Oke. Bisa lihat file PPT-nya kok? File PPT-nya saya taruh mana ya? Ada nggak file PPT-nya kok? Saya pernah ngalamin itu di Save aja, PDF Pak, ya? kok. Jadi kalau di PDF itu ada settingan landscape. Gimana Pak Lukman? Itu PDF filenya Koeko. Iya. Oh, PDF. Kalau PDF iya. itu Tadinya settingannya PPT, kok. Pak. Tadinya PPT. PPT Iya. Koeko ubah ke PDF atau gimana? Oh, bukan, siswanya saya suruh. Pertama kan, dari PDF saya taruh sini nggak bisa. Waktu itu ada tulisan nggak bisa gitu, Pak. Nah, siswanya saya suruh ke PDF. Nah, ternyata balik kayak gini. Oke, kalau PDF bisa jadi kok, karena PDF itu saya pernah ngalamin ada yang dalam satu file, contohnya file modul SPA itu ada yang potret maupun ada yang landscape. Nah itu ngikutin salah satu kok. Jadi dia nggak bisa
contohnya di sini ada file PPT. Sorry. Tapi mungkin teman-teman yang lain pernah ngalamin nggak kalau PPT disimpan itu mutar gitu? Apakah teman-teman yang lain ada ngalamin kayak gitu? Nah, Pernah juga ya, ada ya? Kak Vista ada ya? iya pernah. Jadi di insert dia kebalik PPT-nya. Oh PPT ya, oke. Oke, sebentar. Saya baru download, saya tunjukin sebentar. Oke, jadi contohnya di modul SPH ya. Di modul SPH ini kan dia landscape. Dia B5 ini landscape, tapi dia yang selain itu portrait. Nah, saat kita print itu ke OneNote, itu dia akan ngikutin salah satu. Oke, ternyata masih loading. Nah, begini kok. Jadi miring dia. Nah, kemungkinan di settingan PDF-nya itu ada yang mungkin landscape. Nah, ini dia enggak landscape kok. Tapi yang di sini jadinya kayak gini, miring. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ngeprintnya satu-satu kok. Satu nomor, jadi agak lama sih memang kalau dia berlembar-lembar ya. Jadi halaman 1 di print dulu, halaman 2 print dulu, halaman ketiga gitu. Solusinya saya kemarin seperti itu. Ini kan kayak gini nggak bisa. Saya coba, mohon maaf, saya coba share screen begini. Nah, ini saya coba ngeprintnya cuman satu aja. Iya. Nah, ternyata masih loading. Coba sebentar. Mana ya tadi ya? Ternyata. Sebentar. Filenya kok nggak ada. Atau di sini tadi. Sorry, hilang filenya. Pak Wisnu, mungkin saya bisa menambahkan, Pak. Boleh, Pak, silakan, Pak. Boleh, Pak, boleh. Daripada di print satu-satu, itu untuk yang landscape di flip aja, Pak. Klik kanan, terus flip 90 derajat ke kanan. Ada nggak? Klik kanan. Flip. Ada flip nggak? Sorry, Pak, ke Pak Tito nggak gitu dengar. Gimana, Pak? Klik kanan, terus di flip 90 derajat to left gitu. Ada nggak? Enggak ada Beda sih. versi OneNote-nya Pak. Beda Tito. versi, Pak. Beda Pak versi, Tito Pak. OneNote 2000 yang 10 kan, Pak, sama kayak saya. Oh iya. Beda versi, Pak. Tahu saya yang bisa di flip itu picture kayaknya. Kalau dokumen nggak bisa. Biasanya kayak gitu. Iya. Ini ternyata kayak gini. Oke, coba. Tadi Pak Saya Eko coba lagi. versinya versi berapa ya, Pak? OneNote-nya? Oh, 2010, Pak. Oh, tenang kok Eko. Nggak di Nanti kalau udah di-upgrade bisa diputar. Oh iya. Nah, ternyata tadi settingannya di sini di bagian ini. Nah, tadi mungkin solusi awal dulu ya, Ko Eko ya. Jadi kalau yang satu dia di propertiesnya Ko Eko ubah ke landscape. Tapi tadi yang saya saranin yang di landscape misalkan halaman 1 aja. Kan yang landscape halaman 1 sama 2 ya. Misalkan nah, seperti ini kok. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya kemarin solusinya yaitu tadi ngeprintnya pilih yang dia landscape mana, yang portrait mana, biar dia sesuai dengan
yang mau diinginkan, dia mau dibuat portrait atau dibuat landscape. Tadi yang bisa diubah yang 2000 berapa Pak Lukman? 2016 ke atas ya? Kayaknya iya Pak. Ya Pak, Pak Tito ya. Pak Tito Pak Tito mah Windows 10 ya Pak? Enggak, yang 2016 juga bisa Pak. Oh, 2016 Pak Tito ya. Oke. 2016 Pak. Move nggak ada ya ternyata. Oke, seperti itu Kak Eko solusi siap, Pak. ininya. Jadi perlu diperhatikan juga file yang mau dikirimkan ke OneNote. Terima Gitu. kasih. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Awis. Yo. Kan barusan aku coba insert apa namanya PPT. Dia munculnya satu-satu gitu, satu-satu lembar. Kenapa? Satu-satu lembar. Iya. Page per page ya Kak? Iya. Page per page. Terus jadi nanti nge-save-nya banyak page. Iya kayak gitu. Oh, ini kayak kasusnya sama seperti Bu Vista kemarin ya? Satu slide satu halaman. Iya. Satu slide satu halaman. Padahal ada page lain yang bukan materi itu gitu. Satu slide satu halaman. Oke. Perlu dibahas di sini atau gimana Pak Lukman? Panjang nggak? OneNote-nya OneNote berapa Bu? 2010. Saya agak khawatir sama 2010. 2013 deh Pak. 2013 ya. Di sini mungkin kita pending dulu Bu, karena nggak ada yang pakai 2013 di sini teman-teman trainer. Jadi agak susah untuk ini. Tapi atau nanti di background gimana Pak? Enggak. Ya mungkin nanti bisa lebih spesifik ke breakout. Ntar kalau ketemu kita share ke main room. Oke. Sementara di hold dulu ya Bu Delpi ya. Kirim yang 2016. Karena case-nya adalah mungkin dari teman-teman yang lain case-nya walaupun Windows-nya sama itu enggak seperti itu. Jadi mungkin ada di settingan yang perlu lebih di ini lagi. Gitu. Oke. Sebelum kita ke sesi breakout room, ada pertanyaan yang mau ditanyakan terlebih dulu. Jadi kita nanti ke breakout room untuk membuat simulasi paket soal di OneNote. Kemudian, jadi teman-teman kan udah punya bank soal kan ya. Teman-teman tinggal kopas aja, tapi disesuaikan dengan format yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kopnya udah ada, tinggal Arial tulisan di bawahnya diganti dengan Arial, kemudian mengombine file, artinya tadi, nah nanti bisa coba masukkan PPT ke dalamnya. Nanti kasus-kasus Bu Delpi mungkin kita bisa bahas di sana juga Bu Delpi. Kemudian lanjut di convert ke PDF, seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa simulasikan di dalam breakout room, dan kalau misalkan ada kendala ataupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman tanyakan ke teman-teman masing-masing trainer. Kayak gitu. Kurang lebih waktunya 15 menit. Ada pertanyaan? Atau kita mulai saja ke breakout room? Oke. Tidak ada. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Sepertinya Pak Lukman, mungkin kita bisa langsung ke breakout room Pak Lukman. Gimana Bapak MC? Oke, yes, yuk kita sudah dibuka roomnya. Sudah dibuka roomnya. Oke. Yep. Roomnya sudah dibuka belum Pak Emil? Oh, oke. Oke, ini sudah dibuka. Oke, silakan boleh masuk ke roomnya sesuai dengan divisinya. Kita masuk.
Halo, Bu Tini. Halo, Bu Tini. Dengar suara saya, Bu